Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sarapin Tekno. Jadi guys, pada video kali ini saya bakal coba nih ngeduelin kedua HP ini, Redmi 9 dengan Realme C25. Karena di video sebelumnya saya udah ngeduelin Poco M3 dan Realme C25 ini. Dan hasil pemenangnya kalian bisa udah tebak sendiri guys ya, siapa yang lebih unggul. Dan di video kali ini kita bakal coba ngaduin aja nih si jawarah kita, yaitu Redmi 9. Apakah Redmi 9 bakalan kalah oleh HP kentang ini? Nggak kentang sih, harganya doang mahal. Ya, jadi di video kali ini kita bakal duelin aja Redmi 9 versus Realme C25. Mana yang lebih oke untuk masalah performanya buat diajak ngegame. Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Sebelumnya di sini saya pengen ngasih tahu dulu, untuk video kali ini kita bakal coba fokus ke gaming testnya aja. Jadinya untuk masalah performa ya guys ya, dan untuk masalah speed test ataupun review lebih detailnya mungkin di next video aja. Tapi di sini kita bakal coba fokus untuk main game dan masalah ngetes performa. Sekarang kita bahas dulu untuk masalah spesifikasi apa yang digunakan dari kedua HP ini. Kita bahas dari Redmi 9 dulu. Redmi 9 menggunakan MediaTek Helio G80 dengan pabrikasi 12 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Mali G52 MC2. Untuk varian yang kita review saat ini adalah varian yang 4/64. Untuk Android-nya di sini Android 10 dengan base on-nya yaitu MIUI 12.0.2. Lalu Realme C25 ini menggunakan prosesor MediaTek Helio G70 dengan pabrikasi 12 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Mali G52 EMC2. Untuk varian yang kita review saat ini adalah varian 4/64. Untuk Android-nya di sini udah Android 11 dengan dukungan OS-nya yaitu Realme versi 2 ya guys ya. So di sini langsung aja kita mulai tes yang pertama, yaitu masalah tes skor Antutu. Di sini kita udah coba buat ngeran ketiga HP ini buat dijalanin Antutu selama 3 kali berturut-turut. Berikut adalah skornya yang didapetin dari kedua HP ini. Redmi 9 di pengujian pertama kita bisa mendapatkan skor di kisaran 197 ribuan. Di pengujian kedua Redmi 9 mendapatkan skor di kisaran 193 ribuan. Dan di pengujian ketiga skornya kita bisa mendapatkan di kisaran 193 ribuan ya guys ya. Menurut saya untuk masalah skornya Redmi 9 masih bisa bertahan di kisaran 190 ribuan. Dan gak ada terjadi drop skor ya guys ya. Berbeda dengan Realme C25. Nah, Realme C25 di pengujian pertama kita bisa mendapatkan skor di kisaran 199 ribuan. Di pengujian kedua kita bisa mendapatkan skor di kisaran 202 ribuan. Dan di pengujian ketiga kita bisa mendapatkan skor di kisaran 200 ribuan ya guys ya. Oke, untuk masalah skor Antutu di sini nggak beda jauh banget. Tapi menurut saya untuk masalah pemenangnya yaitu skor Antutu, kita bisa lihat si Realme C25 ini. Tapi ini nggak masalah, ini cuma masalah skor aja guys ya. Cuman untuk masalah skornya emang nggak jauh beda dari kedua HP ini. Ya beda cuma 5 ribuan aja. Cuman itu nggak terlalu masalah ya guys ya. So sekarang langsung aja kita lanjut ke masalah gaming testnya. Di sini kita udah punya beberapa game yang mungkin kita bakal mainin. Dari mulai game FF, Mobile Legends, Call of Duty, Aspart 9 dan Genshin Impact ya guys ya. Kelima game ini bakalan kita uji di video kali ini buat kedua HP ini. Seperti biasa, kita main di sini pakai WiFi dan brightness-nya kita setting ke 50% ya guys ya. Sekarang langsung aja kita mulai buat game yang pertama, yaitu game FF. Game paling berat dan nomor 1 di Play Store ya guys ya. Untuk settingan grafiknya di sini kita setting rata kanan dari kedua HP ini dengan filternya yaitu terang. Seperti biasa, biar mata kalian nggak sakit, ya mendingan kita settingan rata kanan buat ngejaga mata kita agar selalu sehat ya guys ya. Nah, untuk FPS sendiri, si Redmi 9 kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 48 sampai 55 FPS. Yang menurut saya ini udah FPS stabil ya guys ya buat main game FF dengan settingan rata kanan. Lalu untuk baterainya pas main game FF selama 20 menit, Redmi 9 cuma berkurang 7%. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 44 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 37 derajat Celcius. Sama halnya dengan Realme C25. Untuk main game FF dengan settingan rata kanan, kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 45 sampai 54 FPS. Yang menurut saya untuk FPS-nya nggak jauh beda dengan si Redmi 9. Lalu untuk baterainya di sini berkurang cuma 5% pas main game FF selama 20 menit. Dan untuk suhu baterainya di kisaran 43 derajat Celcius. Lalu untuk suhu CPU-nya di kisaran 46 derajat Celcius. Ya menurut saya buat main game FF kedua HP ini masih juara banget ya guys ya. Karena kita tahu sendiri untuk perbedaan chipsetnya kedua HP ini nggak terlalu jauh ya guys ya. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game Mobile Legends. Untuk settingan grafiknya di sini kita setting rata kanan
dengan mengaktifkan fitur AFR. Ya, kedua HP ini bisa mengaktifkan fitur AFR. Menurut saya udah cukup oke banget ya guys ya. Lalu untuk FPS sendiri, si Redmi 9 kita bisa mendapatkan FPS di kisaran stuck 50 FPS. Di sini FPS-nya cuma stuck sampai segitu aja, nggak naik-naik ya guys ya. Saya juga bingung kenapa FPS-nya cuma stuck sampai 50 FPS aja. Yang menurut saya ini masih pembaruan updatean aja guys ya. Jadi kita tinggal tunggu aja untuk updatean selanjutnya. Lalu untuk baterainya sendiri pas main game Mobile Legends selama 20 menit, di sini berkurang cuma 5% aja, dan suhu baterainya di kisaran 39 derajat Celcius. Lalu untuk suhu CPU-nya di kisaran 41 derajat Celcius ya guys ya. Berbeda dengan Realme C25. Realme C25 ini bisa mendapatkan FPS di kisaran 60 FPS, yang menurut saya ini cukup stabil FPS-nya. Cuman kalau misalkan lagi war terjadi frame drop ya, walaupun frame dropnya itu nggak terlalu parah ya, paling di kisaran 45 FPS, yang menurut saya ini nggak cukup mengganggu banget ya guys ya. Lalu baterainya di sini berkurang 4% pas main game Mobile Legends selama 20 menit, dan untuk suhu baterainya di kisaran 40 derajat Celcius. Lalu untuk suhu CPU-nya di kisaran 42 derajat Celcius ya guys ya. Buat main game Mobile Legends, kedua HP ini masih bisa ngelibas dengan cukup baik ya guys ya. Lanjut ke game selanjutnya, yaitu Call of Duty Mobile. Nah, di game Call of Duty Mobile ini kita coba dua mode. Yang pertama adalah mode Battle Royale, dan yang kedua adalah mode multiplayer. Di sini kita bakal coba untuk mode multiplayer dulu ya guys ya. Nah, untuk settingan grafiknya di sini kita setting low dengan frame rate-nya high ya guys ya, biar kita bisa mendapatkan FPS yang cukup stabil. Ya, untuk FPS sendiri di mode multiplayer si Redmi 9 kita bisa mendapatkan FPS di kisaran stabil 60 FPS, yang menurut saya ini udah FPS terbaik ya guys ya. Lalu di mode multiplayer kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 40 sampai 45 FPS ya guys ya, yang menurut saya buat main game CODM di Redmi 9 masih cukup playable banget. Lalu untuk baterainya di sini cuma berkurang 8% pas main game CODM selama 20 menit. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 43 derajat Celcius, dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 46 derajat Celcius. Yang menurut saya si Redmi 9 buat main game CODM agak sedikit panas ya guys ya, cuman ini nggak masalah. Sama halnya dengan Realme C25. Untuk FPS sendiri kita bisa mendapatkan FPS di kisaran stabil 60 FPS buat main di mode multiplayer. Terus juga buat main di mode Battle Royale kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 30 sampai 35 FPS. Ya, buat main di mode Battle Royale di sini kita bisa lihat Realme C25 ini kalah ya dengan Redmi 9. Karena buat FPS-nya buat main di mode Battle Royale si Redmi 9 lebih unggul ketimbang Realme C25. Lalu untuk baterainya pas main game CODM selama 20 menit cuma berkurang 6% aja. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 44 derajat Celcius, dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 46 derajat Celcius. Yang menurut saya buat main game CODM dari kedua HP ini agak sedikit panas ya guys ya, cuman ini masih bisa kita maklumin aja karena kedua HP ini menggunakan prosesor MediaTek. Jadi ya wajar aja MediaTek itu panas. Lanjut ke game selanjutnya, yaitu Aspart 9. Nah, untuk settingan grafiknya kita setting kualitas tinggi dari kedua HP ini buat main game Aspart 9 ya guys ya. Lalu untuk FPS-nya si Redmi 9 kita bisa mendapatkan di kisaran 30 sampai 35 FPS. Lalu untuk baterainya pas main game Aspart 9 selama 20 menit cuma berkurang 6% aja. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 40 derajat Celcius, dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 42 derajat Celcius. Ya, sedikit catatan, kalau misalkan buat main game Aspart 9 dengan settingan kualitas tinggi di Redmi 9, kalau misalkan lagi tabrakan dengan player lain akan terjadi frame drop, terutama pas lagi nge-NOS juga ya guys ya. Pas lagi ngeluarin NOS di sini terjadi frame drop buat main game Aspart 9 di Redmi 9. Beda dengan Realme C25. Realme C25 cuma mendapatkan FPS di kisaran 22 sampai 25 FPS, dan kalau misalkan drop bisa sampai 8 FPS. Yang menurut saya ini buat FPS-nya jelas menang si Redmi 9 karena lebih stabil ketimbang Realme C25. Dan untuk baterainya di sini berkurang 6% pas main game Aspart 9 selama 20 menit. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 44 derajat Celcius, dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 45 derajat Celcius. Ya, menurut saya kedua HP ini buat main game Aspart 9 agak berat untuk settingan kualitas tinggi guys ya, karena di sini kalau misalkan tabrakan dengan musuh agak sedikit terjadi frame drop, dan kalau misalkan lagi NOS agak sedikit nge-lag gitu ya guys ya. Mendingan settingan di low aja, nggak usah di settingan kualitas tinggi guys. Lanjut ke game yang terakhir, yaitu Genshin Impact. Nah, untuk settingan grafiknya dari kedua HP
HP ini kita setting rendah ya guys ya, alias terendah. Bukan rendah, tapi kita setting terendah. Kita bakal coba ngeliat kedua HP ini apakah bisa mendapatkan FPS yang stabil atau enggak ya guys ya. Ya, untuk FPS sendiri si Redmi 9 kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 27 sampai 35 FPS. Tapi terkadang drop pas lagi berhadapan dengan musuh. Ya, pas lagi ngeluarin skill juga dropnya bisa sampai 14 FPS. Yang menurut saya di sini agak sedikit mengganggu ya guys ya. Karena kita bisa maklumin aja game Genshin Impact ini agak sedikit berat. Sama halnya game yang pertama yang tadi kita udah mainin, yaitu game FM. Lalu untuk baterainya di sini berkurang 9% pas main game Genshin Impact selama 20 menit. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 44 derajat Celcius. Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 48 derajat Celcius ya guys ya. Berbeda dengan Realme C25. Untuk FPS kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 20 sampai 24 FPS. Yang menurut saya di sini agak sedikit drop ya. Si Realme C25 ini bahkan bisa drop sampai di kisaran 10 FPS. Kalau menurut saya lebih parah ya guys ya si Realme C25 ini. Lalu untuk baterainya di sini berkurang 7% pas main game Genshin Impact selama 20 menit. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 44 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 47 derajat Celcius. Ya, kedua HP ini buat main game Genshin Impact ngap-ngapan nih guys ya, karena emang game Genshin Impact ini cukup berat juga buat main di HP kelas entry level. Oke guys, yang terakhir kita masuk kesimpulan. Ya, untuk kesimpulannya kedua HP ini menurut saya kalau buat main game ya masih cukup recommended ya guys ya. Tapi di sini ada sedikit catatan. Ya, terutama buat masalah tes Antutu. Saya akui Realme C25 ini menang untuk masalah skor Antutunya ya guys ya, karena kita bisa maklumin HP ini adalah HP baru, produksi baru tepat. Karena prosesornya di sini menggunakan Helio G70 dan ini adalah HP baru. Berbeda nggak kayak Redmi 9 yang menggunakan Helio G80, cuman ini udah dipakai buat keseringan ngegame, terutama buat ngelawan HP-HP yang baru keluar di pasaran. Jadi Redmi 9 ini maklum aja kalau misalkan skor Antutunya beda ya guys ya, walaupun kalah sama si Realme C25 ini. Intinya kedua HP ini buat main game masih bisa dibilang recommended banget. Tinggal temen-temen yang pengen pilih aja. Tapi pastiin juga untuk budgetnya ada ya guys ya buat pilih kedua HP ini. Pengen pilih Redmi 9 atau Realme C25? Tinggal teman-teman yang tentuin aja. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @adapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit, and see you next time in the video. Goodbye, dadah.